Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Perkenankanlah kami para pelayan Tuhan menyampaikan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua. Damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kita sekalian. Biarlah di dalam ibadah kita ini nama Tuhan akan semakin kita muliakan. Marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus hali langit dan bumi. Amin. Ucapkanlah syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah menyatakan diri dengan perantaraan firman-Mu, bahwa kami telah berkenan kepadamu dengan mengampuni dosa-dosa kami. Nyatakanlah diri-Mu di dalam hati kami, agar kami mengenal Engkau dan mendengar suara
anak-Mu, dan kami menerima Roh-Mu yang kudus itu. Karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, marilah kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan ayat 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini, yaitu minggu yang ketiga setelah Epifanias, yang tertulis di dalam Mika 7 ayat 7 sampai ayat 20. Marilah kita baca secara bergantian dan di ayat yang terakhir kita sama-sama membacanya. Mika 7 ayat 7 sampai 20, beginilah firman Tuhan. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, "Di mana Tuhan Allahmu?" Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya,
sebagai akibat perbuatan mereka. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat seperti debu, seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Sama-sama kita mengucapkannya. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih setiamu kepada Abraham, seperti yang telah kujanjikan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, marilah kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 2 dan ayat 4. Sorga jalanmu bersama Tuhan Yesus, baik di dunia yang fana, baik di surga yang bakal, yang terindah selamanya. Dosa dan ketan harap Tuhannya Yesus, senang hatiku mendengar pujian nama Yesus, baik di dunia yang fana, baik di surga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita sejenak mengingat dan merenungkan segala dosa kita di hadapan Allah, yang sebenarnya kita tidak layak lagi di hadapan Allah. Namun karena oleh kasih-Nya kita diberi kesempatan untuk memohon ampun dan berjanji untuk lebih baik dan lebih taat di hadapan Tuhan. Marilah kita saat teduh sejenak.
Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu, demi kasih anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 sampai ayat 2. Yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru di dalam ibadah kita pada minggu ini, yang tertulis di dalam Roma 1 ayat 16 sampai ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 3 dan ayat 4. Sama kedamaian hatiku, aku
rindu amat sangat mendengar panggilanmu. Aku pun, Yesus hadir aku pun. Mampirlah ya Roh perkasa, rangi mata hatiku. Aku rindu berkuasa dalam diri hambamu. Aku pun, yang terangi aku pun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Allah. Kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198 ayat 1 sampai ayat 3. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah dalam ibadah minggu kita hari ini yang diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya akan awali dari ayat 10. Dan pada ayat 18 kita bersama-sama membacanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis, selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sama-sama kita ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengetahui dari teks ini bahwa jemaat di Korintus yang sudah bertumbuh dan terdiri dari banyak anggota. Setelah mereka menjadi banyak, rupa-rupanya telah mulai ada perselisihan, ada pengelompokan. Dan itu sebabnya Rasul Paulus menasehati mereka supaya tetap seia sekata dan jangan ada perpecahan. Tetapi sebaliknya erat bersatu dan sehati sepikir. Ini yang mau kita garis bawahi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yaitu seia sekata, sehati sepikir. Apa yang dimaksud dengan seia sekata dan sehati sepikir? Sebagai manusia, kita harus jujur, sering sekali pikiran kita